Sabda TV. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 36 yang tadi dibacakan. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya, tidak baik, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki, mukminah perempuan di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merasa memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah menyimpang dengan penyimpangan yang nyata. Kenapa demikian, Ustaz? Kan kita manusia, punya akal pikiran, punya perasaan, punya kondisi dan keadaan. Kenapa kita tidak bisa memilih? Ada hal-hal tertentu kita memang tidak bisa memilih. Kenapa salat wajib? Kenapa zakat itu wajib bagi mereka yang memenuhi syarat kewajiban zakat? Kenapa bakti kepada orang tua itu wajib? Kenapa wajib seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, wajib bagi seorang istri untuk menghargai, menghormati suaminya, dan seterusnya kewajiban. Kenapa? Jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tahu yang terbaik, sementara kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, sementara engkau tidak lebih mengetahui. Dan ini pernah ada di hati sebagian sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ada di antara para sahabat yang merasa berat dengan kewajiban berperang jihad, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan keimanan mereka. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Subhanallah. Apa yang menurut kita baik, jika ternyata bertentangan dengan ketetapan hukum Allah dan Rasulnya, maka yang menurut kita baik itu tidak lebih baik. Sebaliknya, jika menurut kita itu buruk, tapi ternyata itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka penilaian kita tidak lebih benar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk senantiasa kita tanamkan ke dalam diri kita. Apalagi saya melihat banyak yang hadir di sini, insyaallah diperkirakan sudah berkeluarga. Kita punya anak cucu, subhanallah, yang berada di generasi seperti zaman era saat ini. Seringkali yang dihembuskan adalah keinginan untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengemukakan kesimpulan, kebebasan ini, kebebasan itu. Akhi, ambil kebebasan tersebut. Tapi ingat, kalau bicara tentang batasan hukum Allah, Allah yang maha mengetahui, engkau tidak lebih mengetahui. Begitu tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, begitu mengetahui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berkata sami'na wa ata'na. Wa ma kana innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah dikatakan kepada kita sebagai kaum mukminin, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini firman Allah, ini sabda Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Dan ujian itu sebentar, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling panjang mungkin di zaman ini 100 tahun usia orang. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran tersebut yang sekitar 70, 60 atau bahkan 100 tahun untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat. Karenanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi hamba-hamba yang sabar akan diberikan penuh
oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan batas. Semakin kokoh kesabarannya, semakin besar pula balasan untuknya. Dan dengan kesabaran pula lah kaum muslimin bisa mengambil tampuk kepemimpinan di atas muka bumi ini. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Maka dengan kesabaran kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan yang abadi di akhirat.